Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Lulu Rima Lukitasari. Saya akan menjelaskan metode penelitian sastra yang berjudul Sosiologi Sastra dalam novel Imro'ah Indanuk Ta'asifar karya Nawal El-Sa'dawi. Langsung saja ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, biografi Nawal El-Sa'dawi. Nawal El-Sa'dawi merupakan seorang dokter yang terkenal sebagai novelis dan pejuang hak-hak wanita dan pekerja miskin. Nawal El-Sa'dawi dilahirkan di desa Kafr Tahlah pada tahun 1931, sebuah desa yang berada di tepi Sungai Nil di utara Kairo, Mesir. Nawal El-Sa'dawi dibesarkan dan dididik bersama 8 saudara laki-laki dan perempuannya. Ayah Nawal El-Sa'dawi adalah seorang sarjana pada tahun 1937. Kemudian Nawal El-Sa'dawi ayah Nawal El-Sa'dawi ditunjuk sebagai pengawas umum pendidikan untuk provinsi Minufia yang berada di daerah Delta, yaitu sebelah utara Kairo. Ayah Nawal El-Sa'dawi adalah seorang pejabat di Kementerian Pendidikan yang sedang berjuang melawan kekuasaan Raja Inggris dan dalam revolusi tahun 1919. Ibu Nawal El-Sa'dawi berasal dari keluarga menengah ke atas. Nawal El-Sa'dawi belajar menjadi seorang yang berani dan maju karena Ayah Nawal El-Sa'dawi selalu mengajarkan kepada anak-anaknya agar menghormati diri sendiri dan menyuarakan gagasannya. Nawal El-Sa'dawi harus menjadi tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, khusus dalam bidang psikiatri, Nawal El-Sa'dawi berlatih sebagai dokter baik di Kafr Tahlah maupun di universitas. Nawal El-Sa'dawi bekerja sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan pada tahun 1963 sampai 1972. Kemudian, pada tahun 1972, Nawal El-Sa'dawi harus kehilangan pekerjaannya karena buku yang ia tulis yang berjudul Women and Sex yang dilarang oleh pemerintah Mesir. Tetapi, Nawal El-Sa'dawi tetap tidak bisa dihalangi. Ia tetap menulis dan menerbitkan buku-bukunya tentang status psikologi dan seksualitas wanita. Karya-karyanya banyak disensor oleh Badan Sensor Mesir dan dilarang di Arab Saudi dan Libya, tetapi sekarang diterbitkan di Lebanon. Nawal El-Sa'dawi yang terkenal sebagai seorang penulis dan pejuang hak-hak perempuan mulai menulis sejak berusia 13 tahun, yaitu sekitar tahun 1944. Buku-bukunya yang diterbitkan lebih dari 40 buku, dicetak ulang dan banyak dibaca di seluruh negeri Arab. Bukan hanya di negeri Arab saja, buku-bukunya mendapat pengakuan dalam skala internasional setelah beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Buku pertamanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah buku yang berjudul The Hidden Face of Eve, yang diterjemahkan oleh suaminya sendiri, Sherif Hetata, yang diterbitkan oleh Z-Box pada tahun 1980. Nawal El-Sa'dawi sangat menentang budaya yang cenderung mengucilkan dan merendahkan perempuan. Rata-rata, tulisannya terinspirasi dari perempuan-perempuan yang ia rawat dan pengalamannya saat merawat perempuan di tempat lain, seperti penyuntatan, kekerasan seksual, pelecehan, penindasan, dan kekejaman lain pada perempuan yang sudah menjadi sistem yang melekat dalam budaya Arab. Kekejaman tersebut terus terbayang dalam benak Nawal El-Sa'dawi, dan ia ingin mengubah pandangan masyarakat dengan bukti ilmu medis. Ia tak ingin terus-menerus melihat perempuan Arab mengalami hal itu, khususnya perempuan Mesir. Perempuan harus mendapatkan keadilan, hak asasi mereka sebagai manusia. Kemudian poin yang kedua yaitu teori sosiologi sastra. Sesuai namanya, sosiologi sastra merupakan kajian yang berusaha memahami karya sastra melalui dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi dan ilmu sastra. Sosiologi sastra merupakan sebuah pendekatan yang memahami sastra
melalui kajian interdisipliner. Sebelum memahami apa itu hakikat sosiologi sastra, maka penulis akan memberikan pemahaman terlebih dahulu apa itu ilmu sosiologi dan apa itu ilmu sastra, serta hubungan dari keduanya. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang memusatkan kajiannya pada segi-segi kehidupan masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sedangkan sastra merupakan media untuk mengungkapkan dan menampung ide, gagasan, dan pesan kreatif, juga imajinatif, dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Sebuah karya sastra biasanya lahir atas dorongan dari diri seseorang untuk meluapkan emosi dan juga eksistensinya sebagai manusia dengan menggunakan bahasa yang indah dan juga imajinatif. Secara umum, lahirnya karya sastra berangkat dari sebuah pengalaman imajinatif atau permasalahan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dikutip dari Luxemburg dan kawan-kawan, Welek dan Warren menyebutkan beberapa karakteristik sastra. Sastra merupakan karya, sebuah ciptaan kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Seorang sastrawan membuat dunia baru berdasarkan imajinasinya dan menyempurnakannya. Sastra merupakan hasil dari ungkapan emosi atau perasaan yang terungkap menyala-nyala sebagai hakikat hidup dalam alam, terutama dalam puisi. Sastra tidak bersifat komunikatif. Otonomi sastra bersifat koherensi. Artinya, antara bentuk dan isi ada keselarasan. Sastra menyajikan sesuatu yang biasanya bertentangan, dan sastra mengungkapkan sesuatu yang tak terungkapkan. Baik sosiologi maupun sastra sama-sama memiliki objek kajian pada manusia dan masyarakat, memahami interaksi sosial manusia dalam masyarakat, dan memahami hasil dari interaksi tersebut. Bedanya, jika sosiologi melakukan kajian objektif dan ilmiah pada manusia dan masyarakat, yaitu memahami bagaimana masyarakat menjalani kehidupan dan bertahan hidup, maka sastra melakukan kajian subjektif dan personal, memahami dan menghayati manusia dalam masyarakat dengan menggunakan perasaannya. Penelitian sosiologi sastra dilakukan dengan cara memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan unsur-unsur karya sastra yang ada kaitannya dengan status sosial yang ada, karena penelitian sosiologi sastra selalu berkaitan dengan status sosial. Menurut Welek dan Warren, penelitian sosiologi sastra meliputi sosiologi pengarang, karya sastra, dan sosiologi pembaca. Yang pertama, sosiologi pengarang. Dalam sosiologi pengarang, dipahami latar belakang sosial pengarang, status sosial, dan ideologi pengarang yang dilihat dari berbagai sisi kegiatannya di luar karya sastra. Sosiologi pengarang bisa diartikan sebagai kajian sosiologi sastra yang fokus pada pengarang karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yaitu sastra sebagai cerminan masyarakat. Dalam sosiologi karya sastra ini memahami apa yang terkandung dalam karya sastra, pesan-pesan sosial karya sastra yang berhubungan dengan kehidupan atau masalah sosial. Sosiologi karya sastra adalah sosiologi sastra yang pusat perhatiannya terhadap karya sastra, yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masyarakat, kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi karya sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato yang menganggap karya sastra sebagai imitasi dari kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga yaitu sosiologi pembaca. Dalam sosiologi pembaca dipahami perubahan dan perkembangan sosial pembaca setelah memahami karya sastra. Dampak karya sastra bagi pembaca tergantung latar belakang sosial pembaca. Sosiologi pembaca merupakan kajian sosiologi sastra yang objek penelitiannya fokus terhadap pembaca. Wilayah kajian sosiologi pembaca menurut Welek dan Warren mencakup permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra terhadap pembaca. Sejauh mana karya sastra ditentukan tergantung latar belakang pembacanya, perubahan, dan perkembangan sosial. Selain itu, menurut Watt Viadamono,
Wilayah kajian sosiologi pembaca juga meliputi fungsi karya sastra dan seberapa jauh nilai karya sastra yang berkaitan dengan nilai sosial kemasyarakatan. Demikian presentasi bab 2, metode penelitian bahasa, metode penelitian sastra. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.